Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Liandra dari Administrasi Perpajakan Program Universitas Indonesia. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan melanjuti video part 2 kemarin. Di part 3 ini ada beberapa data di part 2. Sebenarnya hanya sedikit saja yang harus dibenarkan. Apa itu? Jadi, eh, di dalam sebentar ya. Oke. Jadi, eh, ada file yang salah itu sebenarnya hanya sedikit saja. Ada di lampiran 2 di perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dari biaya dari luar usaha. Nah, tepatnya di sini. Kita buka dulu. Nah, ini udah saya ganti. Nah, saya akan jelaskan saja ini. Nah, yang diganti itu adalah biaya lainnya. Yang kemarin itu kalau nggak salah itu eh, saya bilang itu hanya pemasukan biaya lainnya ini itu hanya dari biaya lainnya saja yang sebesar 117 juta. Nah, di biaya lainnya ini saya masukkan itu 117 juta, tapi tadi sudah saya ganti. Makanya saya akan jelaskan dulu gimana kenapa bisa jadi 276 juta ini. Nah, 276 juta ini itu ternyata dapat dari pajak distribusi, biaya listrik, air dan telepon, sama biaya administrasi bank. Ini semua ini ditambahin dan dimasukkan ke dalam biaya lainnya. Maka nominal itu akan menjadi 276 juta. Jadi, untuk pemasukan biaya lainnya ini tidak hanya dari tulisan biaya lainnya saja, tetapi biaya pajak dan distribusi, biaya listrik, air, dan telepon, sama biaya administrasi bank itu juga termasuk. Jika ini ditambahin 96, 57, 4 juta ditambah ini, maka hasil akan jadi 276 juta. Jika kalian sudah mengganti, kalian tinggal klik simpan saja, klik yes, habis itu ini diklik yes lagi. Oke, data sudah berhasil disimpan. Nah, kalau sudah sini kita tutup aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan ke koreksi fiskal. Jadi, beberapa waktu lalu saya sudah membuat koreksi fiskal untuk melakukan pengisian SPT pajak badan ini dari soal-soal. Nah, keterangannya itu dari contohnya ini. Nah, nah, ini adalah data-data biaya-biaya yang harus dikoreksi. Ini ada sekitar 15, 16 lah. Ada 16 data yang kira-kira ini harus dikoreksi apa tidak dan koreksi itu masuk di positif atau negatif. Nah, untuk belum tahu positif negatif nanti selanjutnya saya akan jelaskan setelah ini. Nah, kali ini sebentar ya. Nah, ini sudah saya sajikan koreksi saya. Nah, sebentar. Nah, biar lebih enak. Nah, jadi ini adalah koreksi fiskal dari PT MNF. Nah, ini adalah koreksi fiskal dari PT MNF Pesona Indonesia. Nah, ini adalah data-data koreksi-koreksi ya, yang sudah saya buat. Nah, jadi biar lebih jelas, saya akan menjelaskan gimana sih caranya buat mengkoreksi apakah dia masuk positif, apakah negatif, terus apakah itu nggak dikoreksi sama sekali, itu gimana? Sini ya saya jelaskan. Nah, tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu masuk dari positif dan negatif ini. Nah, jika positif, di positif ini itu adalah ketika ada beban, maka beban itu berkurang dan penghasilan akan bertambah. Dan negatif itu adalah sebaliknya, dengan bebannya bertambah, penghasilannya berkurang. Nah, itulah maksud dari positif dan negatif dari koreksi fiskal. Nah, oke, kita lanjut ke ini contohnya. Nah, ini adalah data-data yang terkait dengan biaya-biaya di atas. Nah, inilah data-data yang kita harus telusuri apakah ini harus dikoreksi, apakah tidak, apakah masuk positif ataupun negatif. Nah, ini kita bahas yang nomor satu. Penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan, sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Nah, ini di sini itu masuknya kan retur penjualan. Nah, maka kita lihat di sini retur penjualan. Retur penjualan itu komersialnya itu 271 juta. Nah, di sini itu saya koreksi. Karena ini tuh harusnya 180 juta, maka dikoreksi. Nah, koreksinya itu adalah sebesar 91 juta. Nah, jika 91 ini dapat dari 271, tinggal dikurangin aja sama 180 juta, maka kita dapat 91 juta dan itu ditaruh positif. Nah,
Dan juga ini adalah ada mekanisme pencadangan. Harusnya itu realis. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2, selanjutnya untuk diskon penjualan perusahaan menggunakan metode pencadangan. Nah, ini udah metode pencadangan. Metode pencadangan itu nggak boleh. Yang kita gunakan adalah metode realis. Nah, dari metode pencadangan ini kita lihat realisasinya itu 230 dengan komersialnya itu 103, 100 ya. Itu sebentar. Nah, ini tuh ini tuh dapatnya ini. Nah, ini tuh kita koreksi juga ya kan, karena ini kan metode pencadangan. Nah, ini kita taruh di negatif, ini kita taruh di negatif. Tadi jangan lupa ya, positif itu di mana beban berkurang, penghasilan bertambah. Kalau negatif itu beban tambah, penghasilan berkurang. Nah, di sini itu kan 230, di komersialnya itu ada 103 ini. Nah, ini akan dikurangkan ini, maka hasilnya dapat 127, 803 itu. 127.803.000. Oke. Nah, setelah ini sudah clear ya, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini untuk persediaan perusahaan menggunakan metode Comwheel. Ya. Nah, metode Comwheel itu apa sih maksudnya? Metode Comwheel itu ketika kita ada harga pasar dan harga perolehan, itu kita cari di mana nominalnya paling kecil. Misalnya 18 juta, kita pakai 17 juta. Nah, itu adalah metode Comwheel. Tapi di pajak ini, kita tuh tidak boleh menggunakan metode Comwheel. Nah, kita hanya boleh menggunakan harga perolehan. Nah, kita bisa lihat nih, persediaan awal. Nah, persediaan awalnya itu kan di sini itu ada 18 miliar 891 juta. Kalau di persininya itu ada 17 juta, 17 miliar 750 juta. Nah, ini itu kita itu cari selisihnya. Lalu lalu kita koreksi. Nah, kita cari. Nah, ini kan di sini itu kan sebentar. Nah, ini kan kita jangan lupa ya ke konsepnya, kalau negatif itu beban bertambah, penghasilan berkurang. Nah, maka ini kan berarti kan dari 8 harga pengeluaran ini kan berarti kan kita bisa lihat langsung kalau ini tuh adalah beban bertambah. Nah, jika beban bertambah, maka kan kita otomatis taruh di negatif. Nah, di mana sih cara dapat ini? 1 miliar ini, 1 miliar itu didapat dari selisih si 18 miliar ini dengan komersialnya. Maka akan dapat 1 miliar 141 juta. Nah, oke. Okay. Selanjutnya itu ada persediaan akhir. Nah, seperti itu, seperti kayak tadi, seperti persediaan awal. Nah, tetapi ini kan ada 39 miliar, sini 38. Kita cari selisihnya dulu buat kita mau tulis di positif atau mau kita koreksi di positif atau negatif. Tapi ini kan seperti kita bisa lihat. Ini kenapa saya tulis di positif, karena kan kita bisa lihat kalau positif beban bertambah, penghasilan berkurang. Penghasilan berkurang, penghasilan bertambah. Kalau negatif itu beban tambah, penghasilan kurang. Nah, ini saya taruh di 750 juta di positif. Kenapa? Karena itu dia itu pendapatan bertambah. Karena dari karena presiden akhir, maka pendapatan akan bertambah. Nah, ini itu nominal itu didapat dari 39 miliar 130 juta diselisihkan dengan 38 miliar 340 juta, maka kita akan dapat dan hasilnya itu adalah 750 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Kita baca dulu soalnya. Dalam biaya pembelian, sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Nah, ini tuh tidak bisa dikoreksi, makanya kan di sini tidak saya koreksi untuk yang dari biaya pembelian ini, maka kita langsung masuk ke nomor 5. Kita baca soalnya, dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500.000, lembur 80.310.000, tunjangan makan siang sebesar 34 juta, bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Nah, ini tuh yang saya koreksi itu yang bonus yang dicadangkan sama yang ditanggung. Kenapa? Karena dua poin ini tuh tidak bisa. Makanya kita koreksi. Kenapa sih? Nah, poin pertama yang 120 juta bonus yang dicadangkan. Nah, bonus yang dicadangkan ini tuh seharusnya bukan kata dicadangkan, tetapi itu direalisasikan. Nah, makanya kan salah, makanya kita koreksi.
Nah, selanjutnya ini yang 29.500.000. Kenapa yang 29.500.000? Tapi kan ini ditanggung, ini kan tetap ditanggung perusahaan. Nah, tapi itu bukan ditanggung, kata-katanya salah. Harusnya ditunjang oleh perusahaan. Nah, ingat ya, kata ditanggung sama ditunjang itu mempunyai beda arti dalam mengkoreksi fiskal suatu perusahaan. Nah, ini dia kan ada kata ditanggung, makanya kalau kata ditanggung ini itu tuh kita koreksi, seharusnya yang benar itu adalah ditunjang. Kalau ditunjang itu kita nggak harus koreksi. Maka yang saya masukkan itu yang 120 juta yang bonusnya dicadangkan dengan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500.000. Oke, oke. Selanjutnya, oke, lanjutkan ya, biaya gaji dan tunjangan ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Dalam biaya transport dan perjalanan dinas, terdapat pembelian tiket uang saku sebesar 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Ingat, untuk perjalanan keluarga ini tuh nggak boleh. Ini tuh harus dikoreksi. Nah, makanya di biaya transportasi dan perjalanan dinas itu kita koreksi sebesar 161 juta. Karena apa? Karena ini untuk perjalanan keluarga. Nah, untuk perjalanan keluarga itu nggak boleh. Nah, sedangkan untuk perjalanan dinas baru boleh. Nah, makanya karena tidak boleh, maka saya koreksi di positif sebesar 161 juta. Nah, selanjutnya itu ada nomor 7. Nah, kita baca. Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta, sewa komputer 30 juta, dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Nah, di sini kita akan mulai dari biaya sewa kendaraan. Nah, di sewa kendaraan ini, kenapa saya tulis 48 juta? Karena ini tuh untuk 2 tahun. Karena ini tuh untuk jadi setahun itu 24 juta. Nah, kalau 3 tahun berarti kan nih sepertinya. Nah, 72 juta ini akan dibagi dengan 3 tahun. Nah, supaya kita tahu per tahun itu berapa sih untuk sewa kendaraannya. Nah, setelah dibagi 3 kita tahu bahwa per tahunnya itu 24 juta. Nah, itu tuh untuk 1 tahun. Nah, ini tuh untuk 1 tahun. Tapi ya, ini tuh untuk tiga tahun, maka yang diperbolehkan kan hanya 2 tahun. Nah, jadi dari 2 tahun itu berapa tadi kan setahunnya 24 juta. Nah, maka 2 tahun itu kita tambahin kali 3 kali 2 aja karena untuk 2 tahun. Nah, sebesar 48 juta. Makanya di sini saya tulis 48 juta. Nah, sewa kantor itu tidak usah dikoreksi. Nah, selanjutnya itu ada sewa mes karyawan. Nah, kan dijelaskan nih sisa mes karyawan itu adalah sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Nah, sisanya itu setelah saya hitung itu dapat 142.500.000. Nah, ini dikoreksi di positif. Nah, gitu. Nah, selanjutnya itu ada nomor 8, kita baca dulu. Dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai bulan Juni, sedangkan biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Nah, kita bisa lihat di sini biaya sedan kantor. Nah, sedan kantor ya, perbaikan. Nah, itu 3 juta per bulan mulai bulan Juni. Mulai bulan Juni. Nah, 3 juta dari Juni. Nah, kita itu kan berarti kan dari Juni sampai Desember. Nah, setelah kita kaliin itu 3 juta sampai dari bulan Juni sampai Desember, kita akan dapat sebesar 21 juta. 21 juta. Nah, 21 juta. Kenapa sih positifnya ini? Karena ketika dikoreksi, biaya perbaikan kendaraan sedan itu hanya boleh 50%. Makanya 50% dari 21 juta adalah 10 juta 500. 10 juta 500. Selanjutnya itu kita akan selanjutnya itu kita bahas biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan. Nah, biaya kebersihan ini itu nggak usah dikoreksi, makanya di sini tidak saya koreksi. Nah, selanjutnya itu ada biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Nah, di sini tuh kita koreksi karena kenapa? Karena itu adalah natura pemakaian pribadi si pimpinan. Makanya kita koreksi sebesar 31.950.000. Oke, nah selanjutnya itu kita lanjut ke ini sebentar. Tadi kita udah nomor 8 kita udah beres sih biaya-biaya ya. Ini selanjutnya itu nomor 9. Biaya iklan sebentar. Sorry. So, oke.
Nah, selanjutnya itu ada biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Nah, ini itu kita koreksi juga. Kenapa dikoreksi 10 juta? Karena ini komersialnya 300. Nah, kita nominatif aja dengan 220 juta, dapatlah kita 10 juta, tinggal dikurangin aja. Kita taruh di positif. Selanjutnya itu ada yang 10 dalam biaya pajak disebut itu dapat pengeluaran PBB mes 450.000, PPB kantor, SPKB, PPH badan, STP sebesar sekian. Nah, itu yang ini sebesar 20 juta. 20 juta ini dapat dari PBB mes ditambahin SPKB ditambahin dengan STP. Nah, ini tuh kita kenapa saya tulis itu di sini 20 juta? Ini tuh dapat dari PBB mes ditambahin dengan SPKP PPH badan ditambahin STP PPH STP dan denda PPH pasal 25. Nah, ini tuh harus dikoreksi. Nah, kalau pabrik ini itu nggak usah dikoreksi, makanya dikoreksi tinggal PPB mes yang SPKPKB PPH badan sama STP denda. Nah, ini ketika ditambahin 440.000 ditambah 18.900.400 sama 1.640.000 itu kita akan kita dapat 20.990.400. Nah, lanjut dalam biaya listrik dan telepon biaya komunikasi pasca bayar direksi sebesar 18 juta untuk direksi dan kantor jadi tidak dapat bukti pembayaran. Nah, di sini itu yang dikoreksi hanya yang direksi sama yang sisanya tidak terdapat. Nah, kalau direksi itu kan ini sebesar 18 juta. Nah, tapi kalau untuk telepon itu sebentar. Tapi kalau untuk telekomunikasi pasca bayar direksi ini kan itu hanya telepon itu hanya dikenakan 50%. Makanya ketika kita 18 juta 252 ini kali 50% itu akan dapat 9 juta 126. Nah, sama telepon kantor itu tidak usah, nggak boleh dikoreksi. Sama ini yang kita koreksi sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, sisanya adalah sisa dari semuanya. Nah, setelah saya hitung sisanya itu adalah 13.518. Makanya harus dikoreksi. Oke. Nah, selanjutnya itu ada nomor 12. Ini tuh dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora sebesar sekian, biaya penelitian di Aceh 45 juta, sama pengeluaran lain tidak terdapat bukti pendukung 22 juta. Nah, ini itu kita koreksi itu hanya yang untuk kebakaran di Tambora sama untuk ini yang tidak terdapat bukti. Kenapa? Kenapa sih kebakaran itu nggak masuk? Padahal itu kan bencana. Nah, kalau ini untuk ada tulisan sumbangan nasional, ini itu kita nggak koreksi. Tetapi ini nggak ada kata nasional, maka ini kita harus koreksi sebesar 25 juta sama karena ini tidak dapat buktikan maka kita tidak tahu maka kita koreksi 22 juta. Nah, lanjut. Kita lanjut ke ini ada juga nih. Nah, perusahaan juga memperoleh penghasilan dari luar usaha. Nah, Bu bruto 100 oke. Nah, bruto ini 120 juta ini kita masuk di negatif ya. 120 juta, lanjut penghasilan dividen 650 juta, kita taruh masukin juga ke negatif. Kenapa? Ini masuk karena penyertaan di atas 25% itu harus dikoreksi. Ini kan penyertaannya 30%, maka kita harus koreksi dong. Maka saya koreksi di 650 juta ditaruh di negatif. Nah, selanjutnya laba selisih kurs ini kosong karena itu nggak harus dikoreksi. Oke, nah kita lanjut ke yang terakhir. Ini ada biaya dari luar usaha juga. Nah, ini ada biaya bunga pinjaman sebesar 2.550 juta. Terlanjut terus ada rata-rata pinjamannya 28 miliar 450 juta serta rata-rata dana per bulannya itu sebesar 3 miliar 105 juta. Nah, pasti kalian bingung, kenapa sih kok dapatnya bisa ratusan juta ini bisa dapat 240 juta ini sedangkan biaya bunga pinjaman itu sampai bermiliar-miliar. Nah, jadi penghitungannya itu adalah di bunga di dalam deposito ini ya 3 miliar ini tuh dibagi dengan 28 miliar lalu dikali dengan 2 miliar 550 juta maka kalian akan dapat hasilnya 280 juta sekian. Nah, itu untuk koreksi fiskal. Nah, di sini itu kan ada kategori-kategorinya. Nah, maksudnya apa sih 5B 5B? Nah, jadi di nanti
penjelasan lebih rincinya itu ada di SPT. Di dalam pengisian SPT. Apa sih maksudnya 5B? Apa maksudnya 5L? Kenapa sini? Karena itu kita kalau di sini untuk mempermudah kita ketika pengisian SPT. Jadi kita nggak usah harus nyari-nyari lagi. 91 juta ini masuknya ke SPT yang nomor berapa ya? Terus yang ini masuknya ke biaya berapa? Nah, ini kan sudah saya berarti sudah saya filter lah, sudah saya pisah-pisahin. Jadi yang ini langsung masuk yang mana, masuknya yang mana, masuknya yang mana. Jadi itu lebih mempermudah kita. Tadi mempermudah kita buat pengisian SPT. Nah, ini tuh 5A. Nah, ini ada 5A, terus 5B ini. Maksudnya apa? Ini tuh lebih biar kita tuh lebih cepat. Bisa lebih cepat ya. Kayak gimana ya? Ibaratnya kita tuh menghemat waktu gitu untuk ketika pengisian SPT. Makanya di koreksi fiskal sangat disarankan banget kita ngebuat kategori kayak gini, buat kategori kayak gini, sorry, nih buat kategori ini di sampingnya supaya kita tuh mudah. Habis itu kita tulis lagi ya di bawahnya kita buat tabel lagi. Terus yang 5A itu yang positifnya berapa, negatifnya ada atau tidak, 5B itu positifnya berapa, negatifnya berapa, kalau tidak ada yang nggak usah diisi gitu. Nah ini tuh lebih mempermudah kita. Oke, lanjut kita akan masuk ke pengisian dari koreksi fiskal untuk mengisi ke dalam SPT-nya. Sebentar ya. Nah, setelah kita melakukan pemetaan, oh iya pemetaan, bahasa lebih bagusnya itu pemetaan. Setelah kita melakukan pemetaan kayak gini untuk bermudah, kita bisa ini minimize dulu. Selanjutnya kita buka SPT. Nah, kita ke SPT PPH ke lampiran, kita ke lampiran formulir 17711. Oke. Nah, jadi di sini kan udah kemarin tuh ya jadi ada data yang bisa langsung masuk. Nah, peredaran usaha. Oke, kita scroll ke atas kita cari. Nah, ini adalah data-data. Nah, ini data keuangan. Kita cari di data keuangan. Nah, peredaran usaha ini itu dapat dari penjualan bersih. Nah, ini nih 46 miliar. Nah, ini kita hapus dulu. Masukin 46 miliar 617 989. Oke, nah ini untuk yang peredaran usaha. Nah, selanjutnya kan ada penghasilan dari luar usaha. Penghasilan dari luar usaha. Nah, penghasilan dari luar usaha itu ada yang 120 juta, 650 juta, ada 1 miliar 250 juta. Nah, ini ada tiga komponen ini adalah penghasilan dari tiga komponen itu adalah penghasilan dari luar usaha. Maka kita tambahin dulu, sebentar saya tambahin. Itu sebentar ya. Juta ditambah 650 juta ditambah 1 miliar 250. Oke. Dapat setelah saya hitung itu penghasilan dari luar usahanya itu dapat 2 miliar salah banyak kan nih nolnya. Nah, sebentar ya. Nah, ini tuh total dari bunga deposito ditambah dividen ditambah laba selisih. Nah, oke kita sebentar sorry. Bentar, oke lanjut aja ini biaya usaha kan tadi udah otomatis. Selanjutnya itu ada, nah ini juga selisih. Lanjut, nah ini tuh yang nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak. Ini kita minimize dulu, kita buka koreksi fiskal kita pindah ke samping, jadi lebih enak. Sorry. Nah, ini kan makanya nih. Nah, ini itu saya bilang kan, kenapa enaknya pemetaan tuh ini ada di sini. Nah, enaknya pemetaan itu ada di sini. Sebentar ya. Seperti ada kesalahan ini. Sebentar. Oke, nah ini kan saya bilang enaknya di meta-metain gini loh. Nah, inilah fungsinya. Ketika kita membantu pengisian di penghitungan penghasilan neto fiskal. Jadi ini tuh lebih mudah sekali pengisiannya. Ya, ini kan kita sudah metain nih yang nomor 4 yang mana. Nah, ini kita langsung aja nih 120 juta ditambah 650 juta. Nah, itu
itu kan kita bisa langsung dapat itu 770 juta. Oke, nah ini udah kita langsung dapat 770 juta. Nah, karena ini kan kita mintain, lanjut sebentar. Nah, oke, nah ini kan yang halaman 1 kita sudah beres nih. Kita langsung ke halaman 2 biar kalian lihat betapa enaknya ketika kalian sudah melakukan pemetaan seperti ini. Nah, ini sabar ini kita scroll ke bawah, kita geser ke samping. Nah, gini, enaknya itu adalah di sini pengisiannya itu jauh sekali lebih cepat. Jadi kita nggak harus nyari-nyari lu scroll ke atas yang mana. Nah, kita langsung bisa lihat nih 5A. Nah, di pemetaan itu kita sudah tulis 5A sebesar 344,576. Oke, nah lanjut. 5B ini kan ada positif, ada negatif. Nah, jadi kita cari selisihnya. Kita positif dikurang negatif, ini sudah saya hitung tuh. Ini dikurang itu sebesar 197. Nah, dia sudah dapat sekian, 5C nggak ada, 5D nggak ada, kita langsung skip, masuk ke 5E. 5E ada. Nah, lihat kan sebetapa enaknya ketika kita sudah melakukan pemetaan, jadi langsung masukin aja. Nah, 5F ada tuh 29.500. Oke, masuk. 5G nggak ada, 5H langsung masukin. 5H itu 20.990.400. Langsung masukin. Habis itu IJ juga nggak ada, langsung masuk KK itu masuk 48 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang L, sorry. Yang L ini kan ada 2, seperti biasa kita selisihin. Tetapi ketika sudah selisihan itu hasilnya minus. Nah, ketika kita sudah menselisihkan ini, nah ini ternyata hasilnya minus. Nah, maka kita tuh nggak boleh masukin ke sini, karena ini hasilnya minus. Ini itu akan dimasukkan ke lampiran halaman 3. Nah, disinilah kita akan masukkan si 54 miliar ini. Sebentar, oke. Nah, ini kan seperti kita bilang, si 54 miliar ini tuh nggak bisa masuk di halaman 2. Kenapa? Karena ini hasilnya minus. Nah, ketika hasilnya minus ini, kita masuk ke halaman 3. Nah, di sini kan karena kita tidak ada keterangannya, maka kita masukin ke fiskal negatif. Nah, disinilah kita akan masukkan si 54.885.339. Nah, kita enter. Nah, dapatlah sekian. Nah, inilah tutorial penjelasan mengenai koreksi fiskalnya, mengenai koreksi fiskal PTN MNF Indonesia. Gimana sih caranya koreksinya? Apa yang masuk positif, apa yang negatif, apa yang tidak. Nah, habis itu saya sudah menjelaskan pemetaannya, gimana, kan kalian bisa langsung lihat langsung sebetapa enaknya, sebetapa simpelnya, sebetapa cepatnya pengisian SPT ketika kita sudah memetakan apa aja sih yang masuk ke sini. AB masuk yang 5A ini, HP masuk ke apa masuk ke 4. Tadi kan dari satu ini kan kita masuknya dapat dari contohnya. HP masuk ke 55 ini. Jadi lihat sebetapa cepatnya, sebetapa simpelnya. Nah, itulah. Nah, ketika ini kita sudah beres, kita klik simpan, klik yes. Data berhasil disimpan, oke, kita make sure aja, kita klik simpan lagi, data berhasil disimpan, kita tutup, oke. Jadi sekian pengisian SPT pajak dari saya, ditunggu ditunggu di part-part selanjutnya. Terima kasih.